It's my dream, guys. It's my dream. Apa kamu? Transfer 5 miliar beli tanah di Kebumen. Iya, apartemen. Beli apartemen. Itu lagi seru loh. Iya, jadi kita bicara itu aja, layangan putus. Jadi kita bicara Kapadokia itu dengan Omikron itu. Enggak dong. Enggak ya, kita hari ini akan bicara tentang perselingkuhan. Perselingkuhan. Ya kan? Cara-cara selingkuh yang baik seperti apa? Oke, kita bicara perselingkuhan kali ini di Dunia Diani. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Jadi ya Dan, It's my dream. loh nantian baru jadi. Itu seru loh. Itu Reza Rahadian sendiri juga ngomong bahwa itu sering terjadi di mana-mana. Apa maksudnya? Perselingkuhan itu. Oh iya, makanya kita mau bicara itu sekarang. Ibu juga bingung, makanya mau kita bahas. Orang fall in love ya, kita membahas episode Valentine, jatuh cinta, bagaimana menemukan jodoh sudah dapat selingkuh. menikah terus berselingkuh. Sudah menikah lagi. Dan yang bikin sakit itu dia membawa membawa selingkuhannya ke tempat-tempat yang Ke Kapadokia. kan sakit banget Bu, yang apa namanya impian istrinya gitu, ke yang lain kayak tempatnya. Kenapa harus ke situ? Jadi yang sampai otak pites gitu. Ya selingkuh apa ya? Kenapa ya orang pada selingkuh? Ya, ada alasan-alasan berselingkuh. Jadi sahabat Diani juga harus tahu nih alasan-alasan berselingkuh. Pertama, kurang apa Bu? Kurang duit. Benar. Kurang duit, kurang seks. Pokoknya segala macam merasa kurang lah dalam rumah tangganya. Jadi dia berselingkuh. Dia mencari di tempat lain lebih mendapatkan itu gitu. Jadi nggak boleh merasa kurang sebenarnya. Ya padahal kan selalu kurang ya. Iya, jadi orang tuh harus bersyukur. Kuncinya tuh itu nggak bisa merasa kurang. Kalau merasa kurang terus ya semuanya kurang. Iya kan nggak akan selesai selingkuh. Nah makanya jadi itu satu alasannya ya, merasa kurang. Tapi kalau itu sebenarnya bisa kita tangkal dengan bersyukur, mencukupkan diri. Jangan selalu ngomongnya kurang-kurang terus, ya kan? Yo wes. Nah, mencukupkan diri. Kalau kurang uang, kita udah ada episode-nya ya, bisa berbisnis, seni mengubah nasib waktu itu. Iya, jadi coba nonton itu aja. Siapa tuh uangnya bertambah? Iya kan, katanya suruh bicara sama uang karena coach Yudi ya. Terus yang kedua alasannya rendah diri. Siapa nih rendah diri? Ya salah satu, si istri bisa rendah diri dari suaminya bisa atau rendah diri terhadap istrinya. Jadi pernikahan itu makanya kalau saya ya selalu bilangnya dalam suatu hubungan tuh jangan merasa siapalah saya dapetin kamu gitu, jangan ada begitu. Jadi harus memulai suatu hubungan yang ke jenjang yang serius yaitu pernikahan itu merasa diri kita tuh setara. Equal. Iya, penolong yang sepadan. Nah, jadi nggak boleh salah satu merasa lebih rendah karena nanti dalam perjalanan pernikahan mungkin di awalnya tuh kayak siapalah saya kamu yang lebih hebat ini mungkin bisa. Tapi dalam perjalanan pernikahan lama-lama itu jadi pemicu orang berselingkuh. Merasa bahwa istri gue lebih hebat atau suamiku lebih hebat, jadi aku selingkuh aja. Kalau soal sekarang kan kadang-kadang ada beda tingkat ekonomi misalnya, kan itu bikin yang lebih rendah merasa nggak pede dari awal. Nah makanya walaupun saya tidak percaya itu, tapi ada dulu yang bahasa Jawa mengatakan bobot bibit bebet itu kan. Ya. Walaupun saya tidak percaya itu gitu, maksudnya tapi ada kebenaran di balik kata-kata itu. Alangkah lebih baik kalau kita memang dapat yang setara dengan kita. Jangan dari diri. Iya, jadi nggak terlalu istrinya kaya banget atau suaminya terlalu kaya, ini tingkat ekonominya rendah gitu. Sebaiknya setara. Tapi dalam hidup kan juga tidak ada yang ideal. Kadang-kadang kita dapat istri yang memang jauh lebih kaya dari kita, status ekonomi keluarganya. Atau kita dapat suami yang memang jauh lebih kaya dari kita, ya bisa aja begitu kan. Kalau istri saya itu anaknya Jack Ma. Jadi saya itu kok nggak pede mau dilamar kok kaya raya gitu. Ibu sebagai ibu mau tetap pede mau berbesarkan Jack Ma sih. Kalau kata Oma, kamu tuh emang gak ada minder-mindernya ya gitu. Loh, iya loh, kan saya pernah bilang kita diciptakan
menciptakan Tuhan baik adanya, dan Tuhan itu yang maha sempurna. Jadi kalau Dia menciptakan kita, artinya kenapa kita harus minder? Ya, Aku setuju. Ketika memang beda status ekonomi misalnya, ya pede-pede aja pasti kamu juga punya kelebihan yang dimiliki sama si. harusnya kita berpikir seperti itu. Jadi misalnya status ekonomi suami misalnya tinggi sekali, dan istrinya nggak biasa-biasa aja. Harusnya kita bukan malah rendah diri, tapi malah merasa bahwa saya pun ada kelebihan yang bisa saya lengkapi terhadap suami saya. Suami saya itu pasti ada kekurangannya juga, gitu. Jangan malah minder, jangan malah oh iya saya nggak bisa apa-apa, dia yang hebat, dia yang ini. Nah itu nanti lama-lama jadi bibit pemicu perselingkuhan. Maksudnya ketemu orang lain yang kelihatan yang sebenarnya rendah diri itu kan salahnya kita sendiri, bukan karena pasangan kita ya. Nah tapi jadi kitanya merasa pas ketemu orang yang setara, yang bisa ngomong, kita jadi selingkuh gitu. Karena salahnya kita sendiri, merasa pasangan kita terlalu tinggi, kitanya yang rendah diri, minder. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Setuju. Itu yang kedua. Nah sebelum yang kedua sebenarnya begini. Ada faktor jelek juga kadang kalau perbedaan status ekonomi terlalu tinggi, dari pihak keluarga suka menghina. Oh ya benar. Jadi mungkin suami atau istri kita nggak apa-apa nih. Misalnya contohnya nih, misalnya suaminya kaya banget, istrinya nggak terlalu ya. Tapi dari keluarganya si suami ini yang menghina-hina. Nah kalau menurut saya kalau kejadiannya seperti itu, ya suami harus bisa membela istrinya. Karena kan sudah menikah. Udah menikah kan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi jangan yang sering terjadi yang jelek tuh kalau si suami malah ngedengerin kata-kata keluarga gitu, yang misalnya istrimu tuh kampungan tuh gini, nggak bisa membawa diri gitu. Terus si suami yang ya dong kamu sedikit ini dikit kayak permak dikit apa, nah itu tuh yang ngeselin. Harusnya seorang suami atau seorang istri ya, ini vice versa, bisa juga istrinya yang kaya banget, keluarga suaminya nggak terlalu kaya, terus istrinya malah ikut-ikut menghina suaminya. Nggak boleh juga. Kalau menurut saya suami istri harus menyadari betul bahwa mereka itu sudah satu. Jadi kalau istri dihina, ya suami harusnya merasa terhina juga sama. Suami dihina, si istri juga harus merasa gue sama dia ini udah satu, bukan dua orang lagi gitu. Oke. Tadi yang kurang, rendah diri. Jadi sudah ada dua nih, kurang, rendah diri. Yang ketiga faktor situasi, misalnya jarak. LDR itu memang berat. Nah, kalau ini dia nih selalu bilang, kalau pacaran long distance tuh masih nggak apa-apa, tapi kalau udah suami istri, kalau menurut saya harus satu kota satu rumah. Kalau menurut saya sih, karena menurut saya lagi ya, si iblis ini berjalan keliling ya di sekitar kita ini. Terus terang kita harus tahu gitu bahwa setan itu ada, iblis itu ada, kejahatan itu ada. Nah kita tuh jangan membuka celah gitu. Dengan kita udah suami istri tapi tinggalnya beda nih, yang satu di Jakarta, yang satu misalnya di iya misalnya di Pontianak atau di Surabaya atau gimana, itu buka celah gitu loh terhadap si iblis ini. Karena namanya suami istri itu perlu bersama. Sekali lagi menurut saya, terserah kalau ada yang nggak setuju ya. Kalau pacaran long distance masih nggak apa-apa, tapi suami istri menurut saya hukumnya wajib satu kota dan satu rumah gitu. Jadi memang karena faktor jarak itu sering membuat gini loh, kita jarang ketemu sama suami sama istri kita, malah sering ketemu sama teman kantor. Oh iya. Ya itu setannya masuk, lama-lama jatuh cinta sama teman kantor gitu loh, jadi berselingkuh. Menurut Dr. Vincent Martin Sinaga, seorang seksolog gitu, juga menjalankan yang sama, karena hubungan seksual itu kan terjadinya spontan, gitu. Jadi memang harus tinggal bersama ketika suami istri, nggak bisa direncanakan. Tapi pulang Sabtu kita nanti berhubungan seksual nggak bisa begitu, betul. Nah saya setuju itu, apalagi perempuan. Terus perempuan tuh nggak bisa jebret-jebret aja. Ya harus dibina gitu loh, harus ada prolog-prolog. Iya. Prolognya 3 bulan dulu. Jadi memang harus tinggal di rumah nih. Yes, betul. Ya idealnya begitu ya kan, karena memang di dunia luar sana kan memang
tidak selalu seideal begitu ya, yang karena tuntutan pekerjaan harus Iya, bisa. tapi sorry, kalau soal pekerjaan alasannya, ya itu saya nggak setuju. Iya, iya. Saya tetap bilang harus serumah. Salah satu harus ngalah, gitu. Misalnya yang satu bilang, saya karir di Jakarta, saya karirnya di, misalnya saya nggak tahu, Singapura, gitu. Ya harus ada yang ngalah dong. Yang satu pulang, kayak maksudnya tinggal di Jakarta, atau yang Jakarta ikut ke Singapura. Nanti saya di Singapura kerja apa? Ya I don't know, tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan, gitu. Kalau niat kita memang baik untuk keutuhan rumah tangga, ya pasti ada. Entah ngapain, kayak di Singapura ngelesin bahasa Indonesia atau apa, ya I don't know, gitu. Kayak dulu ya, ini saya sedikit cerita, Ibu Marta Tilaar dengan suami kan dikirim ke luar negeri. Om Alex Tilaar itu kan beasiswa, dikirim beasiswa. Buktinya Ibu Marta bisa kerja di salon, nyuciin rambut orang. Oh, di sana di sana di Amerika gitu. Nah itu cikal bakal beliau akhirnya membuat salon kecantikan karena awalnya gitu, belajar menjadi karyawan salon dulu, nyuciin rambut orang, bersihin kuku, segala manicure pedicure gitu ya. Nah jadi maksud saya tidak ada alasan bahwa kalau saya ikut suami atau saya ikut istri, misalnya saya nggak tahu kan kasusnya bagaimana gitu, misalnya karir istri memang lebih bagus nih, suaminya yang harus ikut misalnya ke Jakarta, selama ini suaminya misalnya di Medan misalnya gitu, ya saya nggak tahu, pasti di Jakarta ada jalannya gitu loh, untuk ngapain gitu, untuk dapat penghasilan juga. Prioritasnya berarti ya? Iya, karena kalau berpisah suami istri itu terlalu riskan. Kita juga tahu dengan saya di Tapi kalau mas pacaran. Oh iya, saya di Tomang, pacar saya di Kemang. Oke, situasi ini juga salah satu penyebab selingkuh. Ada lagi situasi. Yang keempat tadi kan pertama adalah merasa kurang, dua rendah diri, tiga faktor situasi, yang keempat marah, balas dendam. Oh iya. Dia kemarin main sama berondong, aku juga bisa. Aku juga bisa. Jadi balas dendam. Ya bukan cuma soal suami kita berselingkuh terus kita balas dendam selingkuh juga, bukan, itu macam-macam lah. Ya kemarahan gitu, maksudnya merasa bahwa ada kekecewaan terhadap suami karena suatu perbuatan, misalnya bisa aja bukan karena suaminya selingkuh. Misalnya sekali itu suaminya mukul. Marah gitu, sakit hati, saya selingkuh aja sama orang lain, bisa. Nah kalau itu sebenarnya kalau menurut saya tipsnya adalah saling memaafkan. Jadi dalam pernikahan itu juga ada yang namanya harus mengampuni, memaafkan, menyadari bahwa masing-masing kita tidak sempurna gitu. Karena kalau kita mau balas-balasan nih, kayak tadi deh Daniel bilang, misalnya suami selingkuh, saya selingkuh juga, suaminya bilang enak aja lu selingkuh, gue selingkuh lagi, istri selingkuh lagi, nggak kelar-kelar ya selingkuhnya. Oh, kalau balas-balasan nggak kelar-kelar dong, kalau tidak ada pengampunan, tidak ada memaafkan, tidak ada saling memaafkan. Memang apa namanya, harus diselesaikan. Harus diselesaikan, ya. Sudah 4, banyak ya tiba-tiba. 5. Ada satu lagi. Nah yang kelima itu tidak merasa berkomitmen. Itu saya. Jangan, kalau sudah menikah harus kan belum menikah saya. Nah, makanya kalau belum menikah oke, ya, ganti-ganti pacar juga monggo gitu kan, belum menikah, selamat janur kuning. Belum. Tapi ada orang yang sudah menikah nggak merasa berkomitmen. Ada. Nah itu makanya, maaf nih, tapi harus kembali lagi berarti ya itu mencari jodoh itu di episode pertama itu. Makanya kenapa episode pertama itu mencari jodoh ya, karena itu very crucial, itu the foundation of everything dalam pernikahan kita. Maka waktu kita menentukan seseorang untuk jadi suami atau istri kita, kita harus sudah punya pemahaman yang sama, visi yang sama. Ada orang yang merasa gini, menurut kamu menikah gimana? Kalau gue sih lihat aja nanti ya, we go with the flow lah. Kalau nggak bisa ya cerai aja. Ada yang begitu. Iya. Pokoknya nikah aja dulu. Nikah aja dulu. Nanti ke belakangnya gimana? Enteng lah, gampang. Nah, tapi ada yang nggak bisa.
Kayak saya contohnya nggak bisa, ya karena kembali lagi cerita saya ya, orang tua saya mewajibkan saya pernikahan sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Jadi itu udah dasar dari orang tua saya, maka saya juga nggak bisa, pernikahan bagi saya adalah komitmen gitu. Nah harus cari pasangan yang sama, nggak bisa punya pasangan yang ngomong begitu ya. Kalau gue lihat aja nanti ke depannya bisa bertahan atau enggak, kalau enggak ya cerai. Wah susah itu. Itu antara satu yang berarti sudah selingkuh sih. Iya, jadi akhirnya berselingkuh karena yang satu merasa tidak ada komitmen sih pernikahan gitu. I don't love you anymore gitu. Jadi susah. Maka harus punya pemahaman yang sama mengenai pernikahan. 5 alasan itu. Oke. Nah, bagaimana nih bisa disembuhin apa enggak? Ya tadi kan kita sudah bilang bisa. Asal yaitu satu, kalau merasa kurang, kenapa harus merasa kurang? Harus bersyukur dong dengan apa yang kamu miliki. Jangan selalu kurang nih duit, ya cari cara untuk nambah penghasilan bagaimana. Terus yang kedua, rendah diri. Kenapa harus rendah diri? Ayo dong, ingat bahwa kita nih ciptaan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Makanya kalau di agama Islam tuh bahasanya saya suka ya, Allahu Akbar. Itu bagi saya itu indah sekali kata-kata itu. Maksudnya maha besar. Dia udah memberikan kita, menciptakan kita. Dan saya lupa dan apa enggak di episode yang lain saya pernah bilang bahwa kita ini dilahirkan udah sebagai pemenang nih, ya kan, dari jutaan sperma jadinya cuma satu, kita doang gitu kan. Nah berarti udah dari sananya kita pemenang. Jadi apa yang mau direndah diriin? Kita udah dilengkapi Tuhan dengan sangat baik gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya kalau merasa faktor situasi ya segera dibenahi, jangan jauh-jauhan. Lalu yang keempat, marah, saling mengampuni lah. Kita bukan manusia yang sempurna nih, saling mengampuni, jangan balas-balasan. Lalu yang kelima, tidak ada rasa berkomitmen. Makanya kembali lagi ke awal, gimana komitmennya? Kalau itu bisa disembuhkan kalau sama-sama merasa bahwa yes, pernikahan adalah komitmen, saya mau lanjutin, ya udah pasti bisa kok. Pasti ada pengampunan. Yang menjadi pertanyaan adalah kadang-kadang dua orang itu punya definisi selingkuh yang berbeda. Ya. Ya kan? Nah kalau itu mungkin nanti kita di Google. Oh, akan dibahas di Google. Mendingan begitu kali ya. Soalnya untuk bisa langsung ngecat kan. Karena benar-benar kalau di sini ya saya cuma bisa melontarkan pertanyaan, batasan selingkuh tuh sampai mana? Iya. Ada yang bilang I love you di WA dengan lawan jenis. Itu selingkuh. Suami atau istri kita udah bilang, berarti kamu selingkuh. Nah, sementara kalau saya pribadi, karena saya temennya tuh kan banyak ya yang seniman lah, artis lah gitu kan. Jadi kadang-kadang gitu, hai Cin gitu. Lagi ngapain gitu, saya gitu. Tapi nggak ada hati. Kalau menurut saya, selama hati tidak terlibat, tidak ada ser tidak itu, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang begitu sih. Oke. Hai harus sama nggak sih gitu. Berarti memang harus disamakan dua orang ini harus ngobrol untuk menyamakan persepsi selingkuh. Iya, ngobrol. Nah, itu juga ada yang saya mau bagikan adalah ciri-ciri pasangan kita berselingkuh. Yang kita harus waspadai. Satu. Soal handphone itu, kalau kayak saya dan bapak kami menjaga privasi masing-masing. Handphone adalah privasi. Jadi kita nggak pernah tuh yang coba lihat handphone kamu sini, aku mau baca hari ini, nggak ada begitu. Tapi kalau pas saya mandi atau bapak mandi atau di WC, tahu-tahu handphone bunyi, nggak apa-apa pasangan kita ambil gitu. Yang mencurigakan adalah kalau kita lagi mandi, handphonenya dibawa. Handphone bunyi. Oh iya kan? Puasa-puasa pakai anduk, gitu jangan. Nah itu kenapa itu? Iya. Gitu maksudnya, emang ada apa gitu? Nah jadi itu salah satu ciri. Kalau udah handphone kagak boleh dilihat, emang kenapa? Gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, berubah penampilan. Nah tadinya nggak suka dandan, taunya dandan, bedok. Jadi tiba-tiba bapak pakai lipstik. Bukan dong, dia nih tiap hari panggil Doni Karyadi maksudnya, padahal biasanya enggak gitu kan, nggak salah itu. Nah jadi kenapa ini kok langsung tahu dandan?
Kayak bapak, contohnya bukan bapak pakai lipstick begini. Tiap pagi itu saya beresin bajunya bapak. Ya. Karena bapakmu itu tidak tahu warna. Enggak sih, dia bukan buta warna. Suamiku bukan buta warna, tapi begitu. Kalau ngambil baju biru, dia bisa celana panjang hijau, bisa begitu. Kalau kaki merah. Ya, dia tuh gak peduli gitu. Pokoknya ada baju, ada celana juga. Nah, itu saya nggak bisa. Jadi saya yang selalu ngerapiin bajunya bapak. Biru, celananya biru gitu kan, kaos kakinya gitu. Jadi udah. Nah, tapi kalau suatu hari bapak lebih genit dari saya, maksudnya penampilannya, enggak, saya nggak mau diatur, saya mau gini. Nah, itu kan mencurigakan. Nah, selama ini kamu cuek kok sekarang enggak. Coba saya yang pilih, saya ini. Nah, jadi pertama handphone. Bukan berarti handphone harus kita liatin terus ya, tapi kalau tahu-tahu bunyi di dekat kita, suami kita atau istri kita lagi jauh, dia lari-lari, jangan gue. Nah, itu kan mencurigakan. Itu satu. Kedua, penampilan berubah. Ketiga, sikap berubah. Jadi yang tadinya perhatian, tahu-tahu cuek. Jadi kalau tadi penampilan, fisik. Yang ketiga adalah sikap. Misalnya kita pulang malam, biasanya, kamu dari mana sih? Kok pulangnya malam? Kali ini enggak. Udah cuek aja, tidur aja gitu. Istrinya pulang malam atau suaminya pulang malam ya nggak peduli gitu. Atau saya misalnya biasanya nyediain baju bapak, sekarang udah enggak, lupa gitu, pergi cepat, saya butuh pergi cepat ya gitu, sorry gitu. Nah, itu kan perubahan sikap. Betul. Perubahan sikap yang drastis ya maksudnya ya. Bisa nggak kalau perubahan sikapnya biasanya cepat jadi sangat perhatian misalnya? Bisa itu juga cerminan rasa bersalah kadang-kadang. Jadi tadinya cuek, tahu-tahu perhatian banget. Kamu mau apa sayang? Mau saya suapin? Sama anak ya gitu. Oh, itu juga jadi tanda. Jadi pokoknya kalau perubahan sikap yang drastis gitu. Oke. Terus apa lagi ya ciri-cirinya? Oh, mulai susah diajak pergi bareng. Oh. Enggak, aku di rumah aja. Nah, tiap kali yuk nonton berdua, enggak. Yuk makan ke restoran, biasanya mau berdua gitu. Enggak. Terus yang kelima, mulai susah diajak ketemu teman-teman kita atau teman-teman dia. Jadi kita bilang, misalnya Pak, ini ada ini nih makan sama teman-teman nih, teman-temanku dengan suaminya juga, ikut yuk, enggak. Tapi dia juga gitu, misalnya, aku mau pergi ya sama teman-teman reuni, aku ikut dong, enggak usah. Oh. Gitu. Serem ya? Makanya kembali lagi ke layangan putus loh. Iya. Saya tuh bingung kenapa Reza Radian ngasih handphone ya, hebat juga itu. Iya kan? Yang waktu istrinya di rumah sakit, nah boleh gitu maksudnya pakai handphone. Handphonenya dua. Mungkin ya. Kok jadi balik ke sini? Soalnya jadi terlalu tegang pembahasan ini. Tanda-tanda kan serem ya itu ya. Kalau kita sudah punya komitmen kemudian ini terjadi gitu. Bukan berarti pasti selingkuh ya, tapi itu boleh diwaspadai. Betul. Sudah lampu kuning nih, kedip-kedip nih. Ada apa? Nah itu kan makanya harus komunikasi lagi. Kita harus ngomong lagi. Kok aku merasa kamu berubah ya? Ada apa? Oh, puber kedua. Oh, salah. Enggak. Kamu aja. Kamu yang gila. Aku gila. Balik lagi lah yang putus. Nah, ada lagi cirinya juga. Saya lupa. Tadi kan cirinya apa tuh? Udah ada apa cirinya? Handphone. Terus genit penampilan. Berubah penampilan, berubah sikap. Susah diajak pergi, diajak ketemu teman juga susah. Ada yang keenam, suka marah kadang-kadang, nyalahin. Yang selingkuh tuh dia, tapi sering kamu selingkuh ya gitu. Kamu yang gila. Oh iya betul. Bisa begitu. Jadi harus membawa bukti, ya kan Bu? Bukti transfer, bukti Kapadokia harus dibawa. Oke, belum tentu. Tapi bolehlah kita mewaspadai. Lalu juga message dari podcast kali ini adalah hal-hal yang bisa dihindari ya hindari. Kayak tadi, jangan berjarak jauh lah kalau suami istri. Harus satu kota satu rumah. Intinya mempertahankan sebuah komitmen agar tidak terjadi perselingkuhan memang butuh kerjasama dua belah pihak. Kerjasama dua belah pihak. Ada kata-katanya apa? It takes two to tango. Iya, jadi nggak bisa cuma sendiri. Lalu yang terakhir, yang pengampunan. Dalam sebuah rumah tangga harus ada saling mengampuni. Itu nanti ada lagi pembahasannya. Soal pengampunan. Iya, to forgive sama dengan to forget ya. Nah itu temanya. Tapi itu nanti. Jadi tonton terus ya sahabat Yani.
Dan jangan lupa subscribe. Oh, boleh tentunya ya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan follow Instagram @dianipranata, update terbarunya ada di situ. Dan terima kasih juga tentunya untuk sponsor kami, studiodreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life.